Puluhan warga masyarakat mendatangi kantor Bupati menuntut pemerintah daerah segera memperjuangkan dan menjawab usulan pemekaran 203 kampung di Kabupaten Pegunungan Arfak. Pasalnya, usulan pemekaran kampung sudah lama diusulkan dan bahkan telah dibawa sampai ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan kode desa. Warga yang menyampaikan aspirasi secara damai ini langsung diterima Bupati Pegunungan Arfak, Yosia Saroy, Wakil Bupati Marinus Mendacan, dan Sekda Everdoan Siba. Warga mendesak agar Bupati segera memperjuangkan 203 kampung untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri guna mendapatkan kode desa. Namun sejak tahun 2022, pemerintah pusat telah mengeluarkan moratorium pemekaran kampung, kelurahan, dan distrik di seluruh Indonesia hingga tahun 2025. Untuk itu, mereka mendesak agar Bupati bersama Wakil Bupati Pegunungan Arfak dapat memperjuangkan aspirasi mereka hingga mendapatkan kode desa. Selain itu, mereka meminta dukungan dari Bupati Yosia Saroy agar Wakil Bupati Pegunungan Arfak, Marinus Mendacan, dapat dicalonkan sebagai Bupati Pegunungan Arfak untuk periode mendatang. Hal ini dengan maksud agar Bapak Marinus Mendacan ketika terpilih menjadi Bupati Pegunungan Arfak dapat meneruskan dan memperjuangkan aspirasi pemekaran kampung. Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak segera memperjuangkan pemekaran kampung berupa pemberian kode desa dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Namun kita tahu bahwa sementara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui surat edaran tanggal 9 November 2022 telah melakukan moratorium pemberian kode dan data wilayah administrasi pemerintah desa, kelurahan, dan kecamatan kepada pemerintah daerah, kabupaten, kota seluruh Indonesia sampai dengan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 selesai dan akan dicabut moratorium pemekaran kelurahan dan kecamatan di tahun 2025 mendatang. Maka kami masyarakat 166 kampung induk di 10 distrik menyatakan bahwa pemerintah pemekaran 203 kampung merupakan janji politik Yosmar selaku Bupati Wakil Bupati Pegunungan Arfak harus diperjuangkan di tahun yang akan datang oleh Yosmar sehingga kode desa bagi 203 kampung dapat terwujud. Oleh karena itu, untuk dapat menjawab janji politik Yosmar, maka kami masyarakat di 166 kampung pada 10 distrik se-Kabupaten Pegunungan Arfak mendesak, memohon dan merestui Yosmar untuk dapat memajukan dan mencalonkan Bapak Marinus Mendacan SIP sebagai calon Bupati Pegunungan Arfak periode 2024-2029. Menanggapi aspirasi pemekaran kampung, Bupati Yosia Saroy menyatakan kalau dirinya bersama Wakil Bupati sejak menjabat dari tahun 2016 hingga sekarang tidak pernah menyampaikan janji politiknya terkait pemekaran kampung maupun pemberian jabatan dalam kepemimpinannya. Bupati pun menepis pernyataan warga yang mengatakan kalau aspirasi pemekaran kampung merupakan janji politik Yosias Marinus. Padahal kata Bupati dirinya bersama Wakil Bupati sejak periode pertama hingga periode kedua
tidak pernah mengeluarkan statement tentang akan memekarkan kampung di Pegunungan Arfak. Namun karena hal itu merupakan aspirasi warga, maka ia bersama Wakil Bupati hanya menindaklanjuti dan meneruskannya ke Kementerian Dalam Negeri untuk bisa direalisasikan. Semua persyaratan administrasi sebagai syarat untuk dimekarkannya sebuah kampung telah dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak. Akan tetapi ada satu syarat yang belum dipenuhi, yaitu jumlah penduduk di kampung yang belum mencukupi sesuai persyaratan. Untuk itu, Bupati mengakui kalau jumlah penduduk orang asli Papua, khususnya suku besar Arfak sangat kurang, apalagi angka kelahiran di Pegunungan Arfak sangat kecil sehingga persyaratan jumlah penduduk yang masih menjadi kendala untuk disetujuinya pemekaran kampung di Pegunungan Arfak. Bupati Yosias juga merespon dengan baik atas usulan warga yang menginginkan agar Wakil Bupati Marinus Mandacan dapat dicalonkan sebagai Bupati Pegunungan Arfak periode mendatang agar aspirasi pemekaran kampung bisa terus dikawal dan dilanjutkannya. Memang saya dan Pak Wakil ya sesuai dengan butir ini yang saya janji dan wakil saya tidak janji. Karena waktu saya maju saya tidak pernah janji, tidak pernah susun kabinet bahwa saya maju, Pak Wakil maju, nanti kita yang sekda ini, yang jadi kepala dinas ini, yang nanti kami ini tidak ada. Kami tidak janji sesuatu. Itu aspirasi yang datang dari masyarakat, pemekaran kampung ini. Nah, jadi jangan sampai kami bilang tahun 2 janji. Kalau ada yang bilang dia janji berarti urusan ke yang bersangkutan yang bicara janji. Kalau saya tidak janji sesuatu. Saya tidak pernah susun waktu saya mau maju, saya tidak pernah susun bilang ini nanti saya jadi bupati, ini yang jadi sekda, ini yang jadi kepala dinas ini, kepala dinas itu. Tidak ada. Nah, itu Tuhan tahu di hati saya. Saya tidak janji sesuatu. Kalau ada yang janji ya berarti kamu tanya yang janji tentang kampung itu tersendiri. Karena ini aspirasi dan ada kita tindak lanjuti di atas. Tidak ada yang janji. Itu pribadi saya. Tapi yang lain janji berarti nanti Bapak yang tanya langsung ke siapa yang janji untuk pemekaran kampung. Karena ini kami tindak lanjuti aspirasi Bapak-Bapak. Bukan kami janji bang, Bapak pilih kami, nanti kami tidak ada. Itu saya terus terang, saya tidak pernah janji sesuatu pada saat periode pertama maupun kedua. Kalau aspirasi boleh ada dan kami siap untuk tindak lanjuti. Ya itu. Jadi untuk intinya pemekaran kampung ada pada data Bapak-Bapak sendiri. Data kami penduduk berapa, karena itu syarat undang-undang. Tidak bisa. Kalau barang macam kita punya, kita kasih. Tapi barang ini ada aturan, mekanisme dan itu syarat-syarat ditentukan. Semua sudah selesai. Rekomendasi, perda, PLT kita sudah lantik semua. Cuma satu saja yang syarat yang kita tidak penuhi yaitu penduduk. Nah, penduduk di Papua ini kita mau bicara untuk nanti besok kita pilih kita punya DPR ini. Suara dari mana? Suara sedikit. Kita mau pilih kita punya ya DPR RI, DPD suara sedikit. Terus kita ini banyak kita meninggal itu yang banyak. Angka harapan hidup kita suku besar ini, angka harapan hidup itu sedikit, tipis sekali. Ya, jadi kita mati meninggal terus sampai habis. Di samping itu penduduk yang baru datang, lahir ini kurang. Karena KB sudah masuk, sudah suntik kita punya mama yang potensinya untuk lahir, untuk penduduk supaya kita mekarkan kampung cepat. Untuk kita pilih kita punya DPR, kita pilih gubernur, pilih presiden, pilih DPR, RI, DPD, itu kurang sedikit. Dibandingkan dengan penduduk yang ada di Jawa Barat. Semua kita yang ada di tanah Papua gabung se Maluku Utara, belum tentu sama dengan saudara-saudara kita yang ada di Jawa Barat. Jawa Barat itu penduduk yang terbanyak di Indonesia. Kita kalah jauh. Ya, untuk itu memang penduduk itu penting untuk kita bicara kampung ini. Ya, supaya memenuhi syarat 50 kakak, 500 jiwa baru bisa memenuhi syarat untuk satu kampung itu bisa jadi. Kira-kira kita yang ada ini kira-kira di calon kampung pemekaran ini sudah ada 50 kakak, itu dibuktikan dengan KTP, kartu keluarga, itu baru sah. Tidak bisa kita kadang-kadang Bapak punya yang tahu persis ini Pak Wakil. Jadi kalau kesempatan Pak Wakil maju kamu dukung itu lebih bagus lagi. Karena dia yang tahu barang ini. Pak Wakil yang tahu ini. Saya itu tinggal di sini tapi saya percayakan. Hal senada juga disampaikan Wakil Bupati Pegunungan Arfak Marinus Mandacan yang menjelaskan kalau usulan pemekaran kampung telah disampaikannya kepada sejumlah pejabat di Kementerian Dalam Negeri. Meskipun persyaratan administrasi telah dipenuhi,
Namun jumlah penduduk yang masih menjadi penghambat disetujuinya pemekaran kampung di Pegunungan Arfak untuk ditetapkan dan mendapatkan kode desa. Sementara itu terkait dukungan warga kepadanya untuk maju sebagai calon Bupati Pegunungan Arfak periode mendatang, Marinus menyatakan siap mengemban tugas tersebut. Hal ini dimaksudkan agar dirinya dapat mengawal dan memperjuangkan 203 calon kampung menjadi kampung definitif di Pegunungan Arfak. Pada orang benar-benar minta untuk saya mau maju untuk menyelesaikan beban yang ada ini seperti pemekaran kampung ini, karena kami sudah berjuang sampai sudah terakhir. Kalau Bapak orang mau minta untuk saya maju, ya saya tidak mundur karena itu saya punya beban yang Pak Bupati kasih saya. Berarti saya tidak mundur. Saya tetap maju. Tetap saya maju untuk kalau Tuhan kehendaki, ya saya bisa menyelesaikan satu beban ini dulu baru saya berhenti. Dalam aspirasinya, warga sempat mengancam akan memboikot pemilu di 166 kampung pada tanggal 14 Februari mendatang jika aspirasi pemekaran kampung belum terjawab sebelum hari pemungutan suara.